Halo anak. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sudah siap mengikuti pembelajaran semester kalian? Ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Pak akan mengajak kalian bernyanyi bersama lagu dan gerak profil pelajar Pancasila. Bisa ya? Silakan Pak, atau kalian semuanya berdiri. Nyanyinya harus semangat, geraknya juga harus semangat. Baik, 4 menit mulai. Buat kita semuanya. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Silakan Rizka. Saya berdiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu anak-anak. Terima kasih. Baik, selanjutnya kalian akan memimpin pada hari ini. Kira-kira apakah ada yang tidak hadir? Ahmad Fardani Hadir. baik. Aisyah Ayatul Husna Hadir. Dimas Saputra Gak ada. Masuk. masuk. Baik. Masuk. Faisal Hadir. Vicky Masuk. Hilda Masuk. baik. Ilham Masuk. Kiki Amalia Hadir. 5 enggak masuk ya. Pai Munawaroh Hadir. Faris Aldi Hadir. Aldo Alfi Hadir. Faiz Masuk. Riansa Hadir. Rido Hadir. Wildan Hadir. Febri Nurjuni Masuk. Pria Hadir. Rizka Hadir. Rofiatul Roshida Hadir. Siti Maisaro Gak ada. Siti Munawatur Romlah Hadir. Siti Nurjana Hadir. Yuliati. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah hadir pada siang hari ini. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, anak-anak pada punya satu pertanyaan. Pernahkah kalian melihat pertunjukan kuda kencak? Pernah. Di mana? Randogung. Di Randogung, di telaga kalian mungkin ya? Ya. Ya. Mengapa masyarakat Randogung pasti identik ketika mengadakan suatu acara ruatan ataupun sunatan pasti ada pertunjukan kuda kencang ataupun setayuman. Kenapa? Karena tradisi. Karena tradisi. Bagus, dia sudah bisa menjawab. Ada yang lain? Oke, Romla. Karena kesenian kuda kencak dianggap sakral. Karena kesenian kuda kencak dianggap Sakral. Beri tepuk tangan buat kedua teman. Oke, dan apa yang sudah disampaikan oleh Pria ataupun Romla ya? Tadi Romla sudah menyampaikan bahwasanya tarian yang sakral. Kaitannya dengan materi kita hari ini adalah materi apa Pak Nanas? Fungsi tari. Fungsi tari.
materi ini nanti akan banyak sekali yang akan kalian pelajari, yaitu mengenai apa sih fungsi tari itu, apa saja fungsi tari dan bagaimana jenis tariannya, contoh tariannya, terutama yang ada di tempat kalian. Ya. Kira-kira setelah mempelajari materi ini, manfaat apa yang nantinya kalian akan dapatkan? Saya, Pak. Oke, silakan. Kami bisa mengetahui tari ritual di daerah kami masing-masing. Iya, kalian akan bisa mengetahui tari ritual di daerah kalian masing-masing. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah apa, Nana? Peserta didik akan menerapkan ritual tari Iya, betul sekali. Kalian setelah mempelajari materi ini akan dapat mengkategorikan tari ritual yang ada di daerah kalian masing-masing. Jadi seperti itu, Nana ya. Supaya nanti kalian akan menghasilkan pekerjaan yang maksimal, yang bagus, Pak akan membagikan tes asesmen diagnostik awal. Jadi kalian akan memberikan selembar kertas ya, yang nantinya akan kalian kerjakan. Di sini ada 5 soal. Waktu mengerjakannya Pak Wiwin sediakan hanya 2 menit cukup. Soalnya bilang kerja ya. Oke, anak-anak semuanya sudah memegang soal program. Semuanya sudah pegang kertas soal. Ya. Kalau sudah, silakan kalian sudah bisa mulai mengerjakan. Saya beri waktu 2 menit. Kalau sudah, silakan bisa dikumpulkan ke depan. Silakan langsung dikumpulkan ke depan yang sudah selesai. Ya, dikumpulkan depan juga sudah. Oke. Sudah semua? Sudah. Belum. Ada yang belum selesai? Ya. Sudah semua? Sudah. Baik anak-anak, silakan kalian langsung membentuk kelompok sesuai hasil asesmen yang sudah kalian kerjakan. Coba kalian sebutkan nama-nama kelompoknya ya. Kelompok 1 Muhammad Aldo, Alvin, Pria, Rohmat, Aldi, Maweng Munawaroh, dan Rian. Kelompok 2 ada Nabila,
ada Wilda, ada Noviatur, Nurjana, Fardani, Rizka, Yuliatin, dan Kiki. Kemudian kelompok 3 ada Aisyah, Rido, Hilda, Faisal, dan Faris. Silakan langsung membentuk kelompok. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3. Silakan anak-anak. Sudah membuat kelompok? Sudah. Kalau sudah, anak-anak, saya akan menyampaikan materi singkat tentang fungsi tari. Ya, fungsi tari yang ada di Indonesia itu ada 4. Ya, dalam kehidupan manusia itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama, ya betul. Terus, fungsi tari yang ada di Indonesia. Dari keempat fungsi ini mereka mempunyai jenis yang berbeda, punya karakteristik dan ciri-ciri yang berbeda-beda. Itu adalah fungsi dari seni tari. Anak-anak, seni tari yang pertama adalah tari sebagai sarana upacara ritual. Apa itu tari upacara ritual? Tari ritual adalah tari yang dibuat untuk mengungkapkan jiwa manusia yang dituangkan dalam bentuk gerakan sebagai sarana komunikasi antara manusia dan makhluk atau Tuhan dan lain sebagainya. Kalau ritual berarti hubungannya dengan Tuhan. Kalau upacara untuk apa? Makhluk gaib. Misalnya bagi alam, leluhur dan lain sebagainya. Ada yang tahu salah satu contoh tari ritual yang bisa menyebutkan siapa? Contoh yang bisa menyebutkan contoh tari ritual siapa? Coba katakan dia. Ya, udah beca. Ya biasa kalian lihat ya. Kemudian tari hiburan. Tari hiburan adalah tarian berjenis hanya untuk menghibur saja. Ya, menghibur penonton yang melihat. Karena untuk menekankan nilai estetis saja. Jadi tari hiburan itu hanya menampilkan nilai-nilai estetis atau nilai-nilai keindahan. Kemudian yang ketiga ada tari pertunjukan. Apa tari pertunjukan, anak? Ya, tarian yang dia tampilkan di atas pentas yang fungsinya untuk dipertunjukkan. Biasanya persiapan tari pertunjukan itu sangat sekali. Ya, misalnya dari segi panggung, dari segi lighting, tata busana, gerakan, alur itu pasti ditata sedemikian rupa agar penonton tertarik. Biasanya tari pertunjukan itu dipertunjukkan untuk menghasilkan apa? Menghasilkan uang. Kenapa? Karena dari penjualan tiket pertunjukan. Kemudian tari sebagai sajian wisata. Tari sebagai sajian wisata sudah jelas fungsinya untuk menari wisata. Biasanya ada di mana? Di Bali. Banyak sekali kita jumpai tarian yang ditampilkan di tempat-tempat wisata. Dan sini ada berpelanda kan? Ada ya. Oke, Pak lanjutkan. Berikutnya, di sini Pak akan menampilkan 4 gambar
yang nantinya akan kita diskusikan bersama kelompok. Kira-kira dari masing-masing gambar ini termasuk ke fungsi tari yang mana. Jadi karena nanti akan dijodohkan, Sanita masing-masing kelompok nanti perwakilan maju depan. Namun sebenarnya diskusikan dulu, tari A ini apa, tari B ini masuk yang mana, tari C masuk yang mana, tari D masuk yang mana. Nanti akan ada satu kelompok yang menjawab 2. Karena ini gambar yang 4. Ya, jelas? Ayo silakan kelompok 1, ada yang mau menjawab? Silakan. Terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Silakan. Ya, betul. Kelompok 3. Kelompok 3 langsung jawab 2 aja. Ya, terus. Ya, betul. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 2 dan 3. Ya, banyak. Baik anak, kita bahas sedikit ya. Untuk kelompok 1 tadi menjawab dari gambar A. Gambar A adalah tari sajian wisata. Betul apa salah? Betul. Kenapa? Sajian wisata. Karena di tempat wisata mana ini? Candi Prambanan. Betul. Kemudian gambar yang B. Yang B tadi kelompok berapa? 2. Gambar B tari tua. Betul apa salah? Betul. Kenapa kok gambar B termasuk tari tua? Karena ada sajinya, sajen ya. Kemudian ada sedikit ritual di sini, ada dupa dan lain sebagainya. Gambar nomor 3. Yang C. Termasuk tari apa? Tunjukkan. Kenapa? Karena dilaksanakan di pementasan. Di mana itu? Candi Prambanan. Nah, biasanya ini adalah pertunjukan Ramayana Ballet. Biasanya pertunjukan Ramayana Ballet itu pertunjukannya terjadwal dan itu tiketnya ya cukup mahal. Jadi kita dalam menonton pertunjukan Ramayana Ballet ini kita harus membeli tiket terlebih dahulu. Itu bedanya pertunjukan dengan ibu. Gambar yang D termasuk tari apa ini? Tari mohon maaf tadi gambar C tari pertunjukan ya. Kemudian gambar D tari hiburan karena fungsinya untuk menghibur. Itu tadi adalah hasil penjodohan dari masing-masing ke bagus. Berarti semuanya sudah paham ya dari fungsi tari. Baik, selanjutnya saya akan menayangkan 1 buah video yang harus kalian amati ya. Kemudian nanti kalian akan langsung melakukan diskusi mengkategorikan tari ritual yang ada di daerah kalian masing-masing dalam bentuk pop. Oke, silakan diamati. Rangkaian perayaan Jelang Kasodo di Gunung Bromo digelar masyarakat Tengger sejak Senin kemarin. Sejumlah ritual doa-doa dan tari diadakan di Pura Poten untuk mengundang para dewa datang saat Kasodo. Alungan atau cadang pandita atau pendeta Hindu, doa dan mantra beriring dan musik tradisional dan mandali berbau arti khas warga Tengger. Warga Tengger musuh berdoa, mereka menangis, bahkan kesulitan. Warga percaya bahwa dewa menunjang pada mereka. Mereka meyakini itulah bukti kehadiran para dewa dalam upacara Jelang Kasodo. Hari ini kita bukan warga Tengger percaya menjaga rangkaian Allah yang menunjang agar mereka untuk kembali karena mistis milik tarian ini. Para penari ini datang dari Bali untuk ikut merayakan Kasodo. Tarian, doa, mantra, bahkan kalau musik mereka sematkan untuk sesaji yang akan mereka persembahkan kepada Sang Hyang
Ya, itu tadi adalah satu video yang bisa kalian amati. Kira-kira dari video tadi apa yang kalian tangkap atau apa yang kalian dapat? Oke, silakan. Ya, upacara Kasesodo. Gimana itu pelaksanaannya? Di Probolinggo. Ada yang lain? Apa yang kalian dapatkan? Ada apa di dalam video tersebut? Ada? Ada tarian ritual, ya, ada tarian ritual. Kenapa kok tarian ritual? Ada apa tadi di tarian itu? Ada sesajennya, ya. Maka dari itu di dalam rangkaian ritual Kasesodo tersebut, tariannya disebut tari ritual karena dilakukan dengan beberapa doa-doa, mengundang roh gaib dan lain sebagainya. Nah, dari apa yang sudah kalian amati, dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian dapatkan, silakan kalian lakukan diskusi, kalian mencari kira-kira di daerah kalian apakah ada tari ritual. Ya, kemudian kalian diskusikan, kalian buat dalam bentuk saya beri waktu 20 menit untuk melaksanakan diskusinya. Akan dimulai. Ada pertanyaan dari Sulita?
harus ditulis semua di sini. Bisa di silakan buat project kalian sekreatif mungkin ya. Ada pertanyaan? Ada yang sebentar enggak? Buat project kalian sekali mungkin ya. Ada pertanyaan? Ada kesulitan nggak?
sampahnya jangan sampai berserakan ya, tetap harus dijaga kebersihan. Sudah selesai ya teman? Sudah selesai semua? Oke, kalau sudah selesai silakan masing-masing kelompok maju depan untuk mempresentasikan hasil proyek yang sudah kalian buat. Silakan maju depan. Kelompok 1. Oke, silakan dimulai dari kelompok 1 mempresentasikan hasil proyek diskusi kalian. Dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek kami. Dinding gamelan Jawa mengalun mengiringi 3 ekor kuda yang berjalan cantik. Kuda itu memakai kirah yang meriah serta pernak-pernik yang mencolok. Dengan kuda itu ada laki-laki mengikuti sebagai pawang. Pawang memajukan cambuk ke udara sambil memberikan perintah kepada seekor kuda yang menari-nari. Kesenian ini dikenal dengan nama jaran kecak. Dari segi bahasa, jaran kecak terdiri dari 2 kata yaitu jaran dan kecak. Jaran yang berarti kuda dan kecak yang berarti menari-nari. Maka bisa diartikan sebuah seni pertunjukan yang menonjolkan hewan atau kuda sebagai penari. Mulai. Baik, silakan dilanjutkan kelompok 2. Presentasi ya. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum berdoa, para umat Hindu mengagungkan alat musik yang mereka bawa. Sejumlah sesajen juga digunakan dalam acara ini. Tidak lama kemudian, ritual menyucikan diri atau buana alit dan buana agung atau alam semesta dimulai. Tukijan salah seorang umat Hindu asal desa Dawuhan Wetan, kecamatan Rowo Kampung kepada Detik Surabaya. Kau menyebutkan upacara melestarikan ini bertujuan untuk menciptakan alam semesta dengan pada manusia dan sifat-sifat buruk atau sifat kebinatangan yang ada. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil proyek kami. Dinding gamelan Jawa mengalun mengiringi 3 ekor kuda yang berjalan cantik. Kuda itu memakai zirah yang meriah serta pernak-pernik yang mencolok. Jaran kencak adalah sebuah kesenian dari Lumajang, Jawa Timur yang mementaskan perintahan seekor kuda yang dihiaskan pakaian zirah perang khas Jawa yang tersebar di Probolinggo, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, dan Tengger. Kesenian berupa adalah jaran linggo di Pantura dan kuda linggong di Sunda. Sejarah kuda kencak. Sebelum dikenal dengan nama jaran kencak, kesenian ini biasa disebut dengan jaran depan. Diceritakan pada tahun 1975, Kabupaten Ponorogo hendak menjalin persaudaraan kembali dan saudara Batara Katon dari Kerajaan Majapahit yang mengungsi ke Bali serta membawa berita bahwa Kesultanan Mataram terbagi menjadi 2, yakni jaran kencak sering digunakan untuk mengiringi hitam pernikahan hingga karnaval pemerintah hari jadi Lumajang. Itu tadi hasil presentasi dari teman-teman kalian dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Apa yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman kalian? Kira-kira apa yang kalian dapatkan? Apa yang kalian diskusikan tadi? Tentang tari? Tari ritual. Ada apa saja tari ritual yang sudah kalian diskusikan? Yang pertama kelompok 1 ada tari apa? Tari kecak. Kemudian? Sekilas tentang tari umat Hindu. Iya, tari umat Hindu. Ya. Kemudian ketiga? Ya, sama jaran kencak. Anak-anak silakan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih atas presentasinya.
Ya, itu tadi adalah presentasi dari teman-teman kalian dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Ya. Apa yang sudah dipresentasikan yaitu mengenai tari ritual yang ada di daerah kalian. Tadi sempat kalian membahas tentang tari ritual umat Hindu, ya kan? Ya. Ya, di mana umat Hindu? Ada di Senduro. Kemudian ada dua kelompok lain membahas tentang kuda keca. Jadi seperti itu. Anak-anak, dari apa yang sudah kita bahas, dari apa yang sudah kita lakukan, lalu diskusi, melihat tayangan video, sampai kalian menghasilkan proyek berupa mock-up, apa yang kalian dapatkan? Ya, silakan. Informasi tentang tari ritual. Informasi tentang tari ritual. Ada yang lain? Ada yang lain? Oke, Allah. Ada beberapa tarian sakral di daerah kami. Ya, ternyata di daerah kita ada beberapa tarian yang Sakral. tari apa itu? Jalan keca. Jarak kecak atau tari umat Hindu. Baik anak-anak, dari apa yang sudah kita pelajari, diharapkan nanti kalian di luar sana bisa mengetahui tidak hanya sekedar sehat, tapi sudah bisa mengkategorikan. Oh, ternyata tarian ini, kesenian ini termasuk ke dalam fungsi ritual. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, untuk pertemuan minggu depan, silakan kalian mencari informasi tentang tari hiburan yang ada di Indonesia. Kalian bisa mencari di internet ataupun di YouTube. Paham? Karena waktunya sudah habis, anak-anak. Oke. Pak, kita tolong kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silakan.